kita melanjutkan materi yang kemarin ya. Langsung saya share screen saja. Nah, sudah tampak Mbak? Belum, Bu. Nah, ini sudah tampak apa belum PowerPoint saya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Oke, kita melanjutkan tentang hipotesis dan kesalahan dalam pengukuran. Mohon maaf, Bu, PowerPoint-nya belum. Belum nampak ya? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Oh, Sudah, Bu. oh ya. Iya. Nah, ya, jadi di sini untuk uji hipotesis itu ada uji dua sisi dan satu sisi. Dan di sini kita juga akan membahas mengenai tentang kesalahan dalam pengukuran dalam penelitian, ya. Nah, di sini signifikansi statistik itu sebuah karakteristik yang diambil dari populasi yang berkenaan dengan uji statistik, ya, yaitu uji satu sisi dan dua sisi. Nah, tes satu sisi atau uji satu sisi itu mengacu pada pengajuan hipotesis 0 atau H0, di mana hipotesis alternatif ini diartikulasikan secara terarah, ya, jadi distribusikan secara normal. Nah, di sini wilayah kritis hanya terletak pada satu ekor. Namun, jika hipotesis alternatif itu tidak diperlihatkan secara terarah, maka dikenal sebagai tes dua sisi H0, ya. Nah, di sini kita masuk ke definisinya dulu, ya. Definisi tes satu sisi yaitu suatu uji satu sisi yang mengacu pada uji signifikansinya, di mana wilayah penolakannya itu muncul di salah satu ujung grafik atau di salah satu ujung ekor sebuah kurva, ya, dalam pendistribusian sebuah sampel. Nah, ini menunjukkan bahwa estimasi sebuah parameter itu lebih besar atau lebih kecil dari nilai kritis itu sendiri. Jadi ketika sampel yang diuji itu berada di wilayah penolakan, yaitu sisi kiri atau kanan, itu tergantung kasusnya. Hal ini mengarah pada penerimaan hipotesis alternatif daripada hipotesis 0, ya. Dalam uji ini atau dalam uji hipotesis statistik ini, semua wilayah kritis itu terkait dengan nilai alfanya, ya, ditempatkan di salah satu dari dua ekor kurva. Nah, nanti kurvanya ada di slide, ya. Nah, di sini kalau ini adalah tes dua sisi, ya. Nah, apabila tes ekor di sebelah kiri itu jika parameter populasinya itu diyakini lebih rendah dari yang diasumsikan. Nah, kalau sebelah kanan itu parameter populasi yang seharusnya lebih besar dari yang diasumsikan. Nah, kalau tadi dua sisi, kalau tadi yang tes satu sisi, sekarang yang definisi uji dua sisi, ya. Di sini dua sisi itu digambarkan sebagai uji hipotesis, di mana daerah penolakan atau disebut daerah kritis itu berbeda di kedua ujung dan distribusikan secara normal. Ini menentukan apakah sampel yang diuji itu berada di dalam atau di luar rentang nilai tertentu, ya. Oleh karena itu, hipotesis alternatif itu diterima sebagai pengganti H0, ya. Jika dihitung nilainya itu berada di salah satu ekor kurva dari grafik penilaian hipotesis. Nah, dalam tes ini alfanya itu cabang menjadi
bagian yang sama ya, dan menetapkan setengah di setiap sisi, yaitu mempertimbangkan kemungkinan efek yang positif ataupun negatif ya, yaitu mempertimbangkan kemungkinan efek ini dilakukan untuk melihat apakah parameter yang diperkirakan berada di atas atau di bawah. Nah, di sini ada rumusan hipotesis ya. Rumusan hipotesis terdiri H0 dan HA. Ya, kalau H0 itu hipotesis yang berobservasi atau hipotesa 0. Lalu di sini ada HA, hipotesis alternatif. Jadi rumusannya hipotesis pada H0 dan HA itu dibuat menggunakan simbol matematis sesuai dengan hipotesisnya ya. Nah, di sini menentukan batas kritis ya, perhatikan tingkat signifikasi nilai alfanya. Nah, di sini biasanya menggunakan 1% dulu, 1%, 5%, dan 10%. Kebanyakan menggunakan 1% dulu ya. Nilai kepercayaannya atau balancing, nilai kepercayaannya itu ada 1% dulu yang digunakan. Nah, lalu menentukan keputusan yaitu membandingkan antara nilai hitung dan nilai kritis ya. Jadi T hitung itu harus lebih besar dari T kritis. Lalu untuk memberi keputusan menolak H0 dan sebaliknya ya. Atau menggunakan gambar kurva distribusi norma jika nilai hitung berada pada daerah penolakan atau di daerah H0 ya, maka keputusannya adalah menolak H0 dan sebaliknya ya. Nah, ini adalah gambar grafik dari uji dua sisi, di mana ini adalah kurva atau ekor. Nah, ini adalah daerah penolakan ya. Ini uji dua sisi. Nah, ini adalah penerimaan, kurva penerimaan. Nah, di sini harusnya ada angka 0. Nah, angka 0 itu kalau dalam statistik sederhana dari 100 ya. Nah, ini uji dua arah. Nah, ini daerah penolakan atau H0, ini ada di ujung sini. Nah, luas daerah yang terhasil ini adalah alfanya ya. Jadi untuk menemukan p-value itu kita harus menentukan alfanya dulu ya. Nah, di sini daerah penerimaan H0. Nah, ini juga, nah ini yang satu sisi, baik yang kanan ataupun yang kiri, tergantung besar yang mana ya. Nah, ini daerah penerimaan, ini yang uji tes satu sisi yang sebelah kanan, sisi kanan. Nah, di mana ini adalah daerah penerimaan, lalu yang diakses ini adalah daerah penolakan atau H0. Dan di sini kita menentukan Z atau T krisisnya ya. Nah, di sini adalah angka 0. Nah, ini adalah nilai kepercayaannya. Nah, lalu di sini yang sebelah kiri ya, sisi kiri. Di sini yang diarsir. Nah, ini uji satu arah atau one tail ya. Kalau H0 ini ditulis dalam bentuk persamaan ya. Atau HA ditulis dalam bentuk kurang atau lebih ya. Nah, ini adalah daerah penolakannya. Ini luas daerah yang terarsir adalah alfanya ya. Nah, ini adalah, jadi kesimpulannya hipotesis itu adalah jawaban sementara terhadap sesuatu permasalahan yang paling dianggap benar ya. Kalau H0 itu adalah pernyataan yang menyatakan tidak ada pengaruh ya, tidak ada perbedaan, tidak ada interaksi dan sebagainya. Kalau H1 yaitu sebuah pernyataan yang menyatakan adanya pengaruh ya, adanya perbedaan dan adanya interaksi. Nah, ini peluang menerima H0 itu kita harus menentukan p-value-nya. Jika p-value-nya itu adalah lebih dari 0,05, H0 itu maka diterima. Dan sebaliknya, apabila p-value kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Jadi bagaimana untuk menentukan alfa tadi?
dari nilai ya. Nah, ini ada beberapa rumus dari uji hipotesis ya. Kalau yang mau mengerjakan penelitiannya, kalau yang mau menghitung populasi atau sampel dengan manual, ini ada rumusnya. Nah, silahkan dicoba. Nah, ini sebagai referensi saja. Oke, kita lanjut. Jadi uji hipotesis itu dilakukan untuk mendapatkan sebuah kesimpulan ya. Nah, sebuah kesimpulan mengenai populasi yang berdasarkan sampel yang ada ya. Bila kita ingin mengetahui pendapat mahasiswa WHN tentang kenyamanan kampus dan menanyai seluruh mahasiswa, itu kita harus melalui sensus dulu ya. Setelah sensus kita melakukan analisis, lalu kita bisa melakukan uji hipotesis dari proses yang kita lakukan ya. Tetapi kalau kita hanya mengambil sampel mahasiswa, jadi uji hipotesisnya itu ya prosesnya sangat mudah ya. Kita langsung bisa melakukan uji hipotesis untuk membuktikan sampel dari seluruh mahasiswa YN ya. Jadi kesimpulan dari hipotesis itu secara statistik itu berupa menerima atau menolak sebuah hipotesis itu ya, tidak dapat membuktikan kebenarannya ya. Jadi bisa diingat, hipotesis itu secara statistik hanya menerima atau menolak saja, tidak dapat membuktikan kebenaran hipotesis karena statistik ini tidak melakukan pembuktian ya. Di penerimaan suatu hipotesis terjadi karena tidak cukup bukti untuk menolak sebuah hipotesis dan bukan karena hipotesis itu benar ya. Lalu penolakan suatu hipotesis terjadi karena tidak cukup bukti untuk menerima hipotesis dan bukan karena hipotesis itu ada masalah ya. Jadi penelitian itu akan muncul nilai kesalahannya apabila antara penerimaan dan penolakan ini bisa terbalik ya. Yang seharusnya diterima tapi tidak diterima, dan yang harusnya tidak diterima itu diterima, maka akan muncul kesalahan pada suatu penelitian ya. Nah, dari mana saja sumber kesalahan pengukuran dalam penelitian ya? Di sini terdapat 3 sumber kesalahan dalam pengukuran, yaitu yang pertama ada dari sumber alam, jadi alat yang kita pakai. Yang kedua adalah kesalahan instrumen itu alat yang kita pakai, dan karena perorangan ya, atau dari diri kita sendiri. Nah, dalam pengukuran dapat hampir dipastikan ya bahwa kesalahan itu pasti akan terjadi baik sengaja ataupun tidak, sehingga menyebabkan hasil pengukuran itu perlu dikoreksi ya. Nah, lalu di sini kita bahas satu-satu ya. Nah, kalau sumber alam itu bagaimana disebabkan karena ya ini ada cuaca, arah angin, kondisi ya, lebih ke situasi dan kondisi. Lalu kalau kesalahan karena instrumen, yaitu timbul karena kesempurnaan konstruksi instrumen ya, atau kurang sempurnanya kita dalam menentukan alat untuk penelitian ya. Lalu kesalahan dalam perorangan timbul karena keterbatasan diri kita sendiri dalam membaca, meraba ataupun melihat. Nah, di sini ada klasifikasi kesalahan ya. Yang pertama ada kesalahan kasar atau blunders ya. Dalam pengukuran ini dijumpai adanya kesalahan kasar atau blunder itu sebagai akibat ketidakcermatan peneliti dalam mengukur ya, baik disebabkan oleh karena kecerobohan maupun penggunaan alat yang kurang maksimal ya. Kesalahan kasar ini hanya dapat diperbaiki dengan cara mengulang pengukuran. Nah, adalah kesalahan kasar ya, atau blunder. Nah, di sini ada systematic error, ya, kesalahan sistematik. Nah, kesalahan sistematik ini biasanya disebabkan karena menggunakan instrumen yang belum terkalibrasi atau terkoreksi sehingga terjadi penumpukan kesalahan. Jadi belum divalidasi ya.
karena akan berulang-ulang terjadi kesalahannya kalau belum terkoreksi. Lalu kesalahan jenis ini dapat dicegah dengan cara mengoreksi instrumen terlebih dahulu sebelum melakukan pengukuran ya. Nah, selanjutnya ada kesalahan atau random error ya. Kesalahan yang bersifat tetap yang tidak diketahui secara pasti penyebabnya apa, tetapi lazimnya terjadi menurut kaidah statistik ya, atau kemungkinannya adalah salah dalam menginput data dalam statistik ya. Besar dan nilai kesalahan jenis ini adalah kemungkinan dan tidak ada cara yang mutlak untuk menghilangkannya ya. Kesalahan acak dapat bernilai positif dan negatif sehingga dapat saling menghilangkan ya. Ini tadi adalah lanjutan dari materi kemarin ya, mengenai hipotesis, uji dua sisi dan satu sisi, serta teori kesalahan. Oke, kemarin sudah dibuat hipotesis dari penelitian semuanya masing-masing. Gimana? Sudah dibuat? Belum, Bu. Oh ya, segera dibuat ya. Iya, Ibu. Kan materinya sudah selesai. Jadi nanti biar beriringan. Jadi setelah saya kasih materi, saya harap bisa diimplementasikan di tugasnya. Kalau sekarang kan materinya mengenai hipotesis, jadi bisa langsung diterapkan ya. Nanti keburu lupa. Kemarin sebelum materi statistik sudah dapat materi tentang sampling? Belum, Ibu. Belum, Ibu. Oh ya. Oke, materi selanjutnya adalah sampling. Kalau mau browsing bisa belajar terlebih dahulu untuk melengkapi penelitiannya. Untuk minggu depan saya sampaikan materinya. Ya. Mbak Ismarini, saya dibantu untuk di list siapa saja yang tidak hadir perkuliahan sore hari ini. Ya, ini partisipannya ada 37 orang. Ya. Iya, Ibu. Baik. Saya kira cukup perkuliahan pada sore hari ini. Kenapa? Saya mau bertanya, Bu. Oh ya. Mengenai materi yang kemarin, Ibu. Oh ya, yang mana? Jadi baik, saya atas nama Rambu Friska Tamina mau bertanya, Ibu. Kemarin tidak sempat bertanya, Ibu. Iya. Kan kemarin pembahasannya tentang hipotesis ya, Ibu. Terus Iya. dalam slide kemarin itu ada pertimbangan dalam merumuskan hipotesis itu kan ada dua, yaitu variabel bebas dan variabel tergantung, Ibu. Yang menjadi pertanyaan saya, dalam penelitian apa sih itu yang dimaksud dengan variabel bebas dan variabel tergantung? Terus dalam kita melakukan penelitian, Ibu, kita mengkaji suatu masalah itu, bagaimana cara kita menentukan masalah yang kita kaji itu variabel bebas dan variabel tergantung? Mungkin itu dari saya, Ibu. Terima kasih. Ya, untuk menentukan variabel ya itu harus mengkaji masalah sekitar, masalah apa yang ada di sekitar dulu yang bisa diteliti ya. Nah, variabel bebas. Nah, variabel bebas itu adalah variabel yang dapat mempengaruhi faktor itu ya. Variabel bebas itu adalah variabel yang dapat mempengaruhi. Lalu variabel tergantung atau variabel yang terikat itu yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Ya. Oke, itu. Mbak, siapa tadi yang bertanya? Rambu Friska, Bu. Ya, itu Mbak Rambu Friska. Coba penelitiannya Mbak Rambu Friska apa? Judulnya apa? Sudah bikin? Oh, terima kasih Pak Elo. Ya, Mbak Rambu Friska sudah sampai mana penelitian semuanya? Sudah sampai hipotesis? Iya, Bu.
Ya, penelitiannya sudah sampai mana? Belum, Ibu. Belum dikerjakan. Itu yang bingungnya Ibu, dalam kita itu mengkaji, misalkan kita menentukan dan penelitian itu yang kita tentukan itu yang variabel bebas dengan variabel tergantung, Ibu. Yang Jadi nggak usah ke variabel tergantung, kita berbicara dengan variabel bebas dan terikat saja ya. Misalnya variabel saya mau meneliti mengenai tentang nyeri punggung terhadap senam hamil ya. Nah, variabel bebasnya nyeri punggung. Nah, nyeri punggung ini variabel bebasnya adalah senam hamilnya ya. Jadi variabel yang mempengaruhi variabel terikatnya. Jadi nyeri punggung variabel terikat akan mempengaruhi variabel bebas. Nah, di situ senam hamil itu mempengaruhi tidak dengan intensitas nyeri punggung. Nah, itu yang diteliti. Menggunakan skala nyeri, turun tidak nyerinya, gitu. ya, Bu. Paham, Bu. Nah, jadi cari dua variabel yang saling berkaitan. Ya, cari masalah yang sering muncul. Jadi belajar tentang fisiologi kehamilan, ya. Di situ banyak sekali ketidaknyamanan dalam kehamilan. Misalnya mau meneliti tentang kehamilan ya. Nah, itu bisa dikaji, ya. Bisa dikaji dan dicari solusinya apa. Nah, itu nanti dikaitkan, solusinya itu bisa menjadi variabel. Nah, bisa menjadi variabel yang mempengaruhi. Berarti ini Mbak Rambu Priska belum sama sekali penelitian semuanya. Untuk baru mau menentukan itu, Bu. Baru mau mengkaji masa. Oke, nanti bisa kalau masih bingung bisa datang ke kantor, nanti saya bantu. Ya. Baik, Bu. Baik, Ibu. Ya. Mungkin yang lain? Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Pertanyaan dari yang lain? Sebelum saya akhiri, Mbak. Saya, Ibu. Ya, siapa? Katrina, Ibu. Ya. Gimana Katrina? Baik, Bu. Untuk bab 3 saya bingung untuk mengerjakannya. Oh, berarti kerangka konsep ya? Ya, Ibu. Oke, saya share screen dulu. Bagaimana cara mengerjakan kerangka konsep. Oke, saya buka filenya dulu ya. Nah, sudah tampak? Belum, Ibu. Belum. Belum tampak. Udah, Bu. Oke, saya coba share screen ulang. Nah. Sudah, Ibu. Oke. Nah. Nah, ini kan membuat kerangka konsep ya. Kalau di sini, nah di sini ada dua keterangan ya. Di sini ada yang titik-titik ini adalah lingkup yang tidak diteliti. Ya, bisa diperhatikan. Ini adalah lingkup yang tidak diteliti. Nah, yang garisnya penuh ini adalah lingkup yang diteliti. Jadi kalian
membuat bagan dulu apa yang kalian teliti. Nah, di sini ada Ibu Nifas. Ya. Di sini saya meneliti tentang Ibu Nifas, kelancaran ASI dan produksi ASI. Ya. Ini adalah kerangka yang saya teliti. Nah, di sini menggunakan apa metodenya? Menggunakan breast care, perawatan, dan stimulasi pijat oksitosin. Nah, kan tidak mungkin kita membuat bagan itu langsung hanya satu, tapi kita ketahui dulu, ini faktornya apa sih yang mempengaruhi kelancaran ASI? Ada faktor dari ibu, ada dari faktor bayi, ya kan? Nah, tetapi faktor-faktor ini tidak saya teliti, tetapi saya masukkan dalam kerangka konsep. Ya, di sini ada 3 variabel. Ya, nah di sini faktor-faktornya tidak saya teliti, tapi saya kaji saja. Nah, setelah itu ada upaya untuk meningkatkan kelancaran produksi ASI. Nah, di sini ada 6 metode ya. Ada 6 metode. Tapi yang saya gunakan itu hanya kombinasi dari perawatan payudara dan stimulasi pijat oksitosin. Saya menggunakan 2 treatment. Nah, yang lainnya itu hanya menjadi pembanding. Lebih efektif mana? Keempat metode ini atau 1 metode atau 2 metode ini yang dikerjakan sekaligus. Nah, atau 2 metode ini yang saya jadikan satu sebagai treatment dari kelancaran produksi ASI. Ya. Nah, setelah itu apa sih lanjutannya dari breast care dan stimulasi, yaitu bagaimana hasilnya ya. Setelah itu dikaji. Nah, ASI-nya lancar atau tidak, produksinya banyak atau tidak. Nah, itu. Ya. Nah, sedangkan manfaat sendiri sudah diketahui ya, manfaat sebuah perawatan payudara itu adalah merangsang kelenjar ASI, melunturkan dan menguatkan puting susu. Nah, ini bisa dipahami. Ini adalah manfaatnya dari sebuah treatment yang saya gunakan selama penelitian. Nah, ini. Nah, di sini kan ada juga setelah Ibu Nifas, kelancaran ASI, produksi ASI. Nah, ini bayi terpenuhi ASI. Nah, ini tidak saya kaji. Ini tidak saya teliti ya, tetapi hanya saya lihat saja bayinya terpenuhi atau tidak. Jelas tidak terpenuhi, ya. Tidak terpenuhi. Makanya saya kaji faktornya. Faktornya apa saja ya yang mempengaruhi. Nah, ini ada faktor dari ibu dan ada faktor dari bayi. Lalu saya turunkan lagi ya. Kalau saya sudah tahu faktornya, kalau kalian sudah tahu faktornya apa, lalu upaya apa sih? Nah, solusi apa sih? Nah, itu. Nah, ini adalah kerangka, cara membuat kerangka konseptual ya. Nah, kemarin Katrina, ada siapa ya yang teks WhatsApp saya gitu, gimana cara membuat kerangka konseptual itu ya? Nanti bisa sharing sama temannya yang kemarin WhatsApp saya ya. Nanti kalau kurang paham bisa datang ke kampus ke sini, nanti bisa belajar langsung sama saya ya Katrina. Siap Ibu. Terima kasih Ibu. Ya. Oke. Saya stop share screen ya. Ayo baik, ada yang didiskusikan lagi? Ada yang belum mengerjakan penelitian sama sekali seperti Mbak Ramu Priska tadi? Ada Bu. Berapa orang? Masih lumayan banyak Bu. Berapa? Masih banyak Ibu. Banyak ya. Besok mungkin bisa ke kampus 5 orang.
Bisa, Bu. Ya, nanti belajar sama saya langsung di ruang 2 atau ruang 1 gitu ya. Baik, Bu. Jam Ya. berapa, Bu? Besok. Kenapa? Baik, Bu. Jam berapa, Bu? Pukul jam 10 11-an, jam 11 deh ya, jam 11 ya selesai saya ngajar. Iya, Ibu. Baik, Bu. Nah, nanti 5 orang dulu ya. Nanti dari 5 orang mungkin bisa teman yang lainnya diajak sharing, atau mungkin bisa besoknya lagi datang ke kampus lagi 5 orang lagi datang belajar langsung sama saya ya. Baik, Bu. Oke. Baik, Bu. Baik, Ibu. Terima kasih. Ya. Oke, saya kira cukup sekian ya perkuliahan sore hari ini. Mbak Ismarini, saya dibantu siapa yang nggak join perkuliahan pada sore hari ini ya. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Ya. Bu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beraktivitas, selamat sore, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Saya end meeting ya. Terima kasih, Bu. Ya, Ya, Bu. Bu.